Selamat malam, perkenalkan nama saya Yoel Axel Mewo dari Universitas Krishna Dwi Payana, Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2370231035. Pada video kali ini saya akan membahas tentang firewall dan sistem deteksi intrusi IDS atau IPS. Pendahuluannya, dalam dunia digital yang semakin terhubung, ancaman terhadap jaringan komputer semakin meningkat. Oleh karena itu, pengguna sistem keamanan seperti firewall dan IDS atau IPS menjadi sangat penting untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data. Apa itu firewall? Firewall adalah sistem yang bertugas untuk mengatur lalu lintas data antara jaringan internal dan eksternal. Firewall bekerja dengan cara memfilter paket data berdasarkan aturan tertentu. Jenis-jenis firewall. Yang pertama, paket filter firewall. Memeriksa header paket dan menyaring berdasarkan IP, port, atau protokol. Kedua, stateful inspection firewall. Melacak status koneksi aktif untuk menemukan apakah lalu lintas diizinkan. Application layer firewall mampu menyaring traffic berdasarkan aplikasi seperti HTTP atau FTP. Yang keempat, next generation firewall (NGFW) menggabungkan filter IDS atau IPS dan fitur keamanan tambahan lainnya. Next, apa itu IDS dan IPS? IDS, Intrusion Detection System, sistem yang mendeteksi aktivitas mencurigakan dalam jaringan dan memberikan peringatan. Sedangkan IPS, Intrusion Prevention System, tidak hanya mendeteksi tetapi juga mencegah serangan dengan mengambil tindakan otomatis. Terdapat perbedaan umum di antara kedua ini. IDS pasif atau hanya memberi peringatan, sedangkan IPS aktif, otomatis menghentikan serangan. Jenis deteksi IDS atau IPS. Yang pertama, signature based detection. Mendeteksi ancaman berdasarkan database pola serangan yang telah dikenal. Yang kedua, anomaly based detection. Mendeteksi penyimpangan dari perilaku normal jaringan. Yang ketiga, hybrid detection. Kombinasi keduanya untuk meningkatkan efektivitas deteksi. Tools populer IDS dan IPS. Yang pertama, Snorch, IDS open source yang sangat populer. Kedua, Suricata, IDS atau IPS yang mendukung multi-threading. Yang ketiga, Bro&Seek, IDS dengan kemampuan pemantauan jaringan secara mendalam. Yang keempat, pfSense, firewall dan IDS atau IPS berbasis open source. Selanjutnya, studi kasus. Contoh nyata penggunaan IDS dan IPS dapat ditemukan pada sistem keamanan jaringan perbankan dan e-commerce yang menghadapi ancaman serangan DDoS atau upaya pencurian data pengguna. Contoh penerapan IPS atau IDS atau IPS dalam jaringan e-commerce. Yang pertama, mendeteksi serangan SQL injection dan XSS terhadap situs online shop. Yang kedua, mencegah akses ilegal ke database pengguna.
Yang ketiga, mengamankan transaksi finansial dengan mengenali pola traffic yang mencurigakan. Di mana Polda Metro Jaya menangkap 2 pelaku jual beli data pribadi WNI yang disalahgunakan untuk menipu salah satu transaksi pembelian di Home Credit Indonesia. Kasus penipuan dan pemalsuan data ini terungkap atas laporan PT Home Credit yang merugi hingga 1,5 miliar rupiah. Kedua pelaku disebut telah melakukan 150 transaksi fiktif menggunakan data swafoto dan juga KTP yang dibeli melalui akun media sosial. Kedua pelaku membeli sejumlah barang di aplikasi e-commerce seperti telepon seluler menggunakan data pribadi curian. Mereka lalu menjual lagi barang tersebut. Polisi kini tengah memburu pihak yang menjual data pribadi WNI tersebut. Dengan harga Rp7.500.000 untuk status dan data pribadi berupa selfie bagi pemegang KTP. Tagihan pembelian barang, jadi nanti penagihannya kepada data KTP tersebut. Jadi dia yang bermain dapat data, dia pesan barang, handphone dan juga emas yang 5 gram biasanya, bayarnya melalui Home Credit, tetapi yang bayar adalah yang di KTP yang dia dapat itu. Next, kesimpulan. Dalam sistem keamanan modern, firewall bekerja sebagai garis pertahanan pertama, sedangkan IDS atau IPS sebagai lapisan deteksi dan reaksi terhadap ancaman yang lolos dari firewall. Gabungan keduanya memberikan sistem keamanan yang berlapis ganda. Firewall dan IPS atau IPS merupakan komponen krusial dalam membangun jaringan yang aman. Dengan memilih dan mengonfigurasi sistem ini secara tepat, organisasi dapat melindungi data dan aset digital dari berbagai ancaman cyber. Nah, untuk video kali ini saya sudah membahas semuanya. Terima kasih, tapi mohon maaf bila ada salah, nanti dikoreksi.